Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Izinkan saya berbagi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan orang tua saya. Saya adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Papa dan mama saya harus menunggu 7 tahun untuk mendapatkan keturunan. Itu pun setelah konsultasi dengan beberapa dokter. Saya terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan. Papa mengalami kepahitan yang cukup berat di dalam hidupnya, sehingga Papa meninggalkan Tuhan sejak remaja. Cobaan pertama yang dirasa berat dalam keluarga kami yaitu meninggalnya kakak laki-laki saya di usianya yang 6 tahun. Papa dan Mama begitu terpukul. Mereka mampu bertahan karena masih merasa bertanggung jawab untuk mengurus saya yang masih kecil. Sewaktu saya masih SD, saya diajak Mama untuk sembahyang setiap bulan. Kemudian saya melanjutkan ke sekolah Kristen pada saat SMP dan SMA, di mana saya mulai belajar tentang iman Kristen. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus dan dibaptis semasa saya kuliah tanpa sepengetahuan kedua orang tua saya. Pada tahun 1999, pada saat saya baru masuk kuliah kedokteran, Mama ternyata divonis dokter mengalami gagal ginjal, sehingga harus cuci darah. Inilah cobaan kedua yang berat dalam keluarga saya. Saat itu pengobatan Mama dan kuliah saya membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga Papa harus menjual salah satu rumah untuk membiayai semua itu. Dalam menjalani semua perawatan selama sakit di RS Cikini, Mama mulai mengenal ajaran Kristen melalui pelayanan para hamba Tuhan yang selalu datang ketika Mama cuci darah. Puji Tuhan, ada respon yang baik dari Mama, di mana Mama mulai mau membuka hatinya untuk mengenal Tuhan Yesus. Saya juga mengajak Mama untuk memuji Tuhan melalui lagu-lagu rohani saat di rumah. Setelah berjuang selama 6 tahun, akhirnya Tuhan memanggil Mama pulang. Pada tahun 2009, Tuhan memberikan saya pasangan hidup dan saya menikah dengan David. Kami hidup bertiga bersama Papa di rumah. Setelah 15 tahun sejak Mama meninggal, Papa ternyata punya rencana untuk menikah kembali. Saya terpukul dan saya begitu kecewa karena saya sempat berpesan kepada Papa untuk tidak perlu menikah lagi karena saya yang akan mengurus Papa selama sisa hidupnya. Hubungan kami sempat rusak, di mana kami sering berselisih paham dan tidak saling bicara, sampai akhirnya muncul pikiran saya untuk meninggalkan Papa. Inilah cobaan ketiga yang berat dalam hidup saya. Di sini Tuhan mengingatkan saya akan firman-Nya di dalam Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Dan hal inilah yang membuat saya akhirnya bisa mengalah dan mengizinkan Papa untuk menikah kembali di usia 74 tahun. Dan saat ini, Papa tinggal di Blitar. Setelah saya melihat kehidupan Papa saat ini, saya mengucap syukur karena Tuhan mengasihi Papa dengan memberikan seorang pasangan hidup yang mengasihi Tuhan dan mampu membawa Papa lebih dekat kepadanya. Papa mulai rajin pergi ke gereja dan berdoa. Ternyata, inilah jawaban doa saya untuk Papa selama bertahun-tahun, yang akhirnya Tuhan jawab walau dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa ketika keadaan tidak berjalan seperti yang kita harapkan, janganlah cepat merasa bahwa Tuhan lupa dan terlalu sibuk untuk menjawab doa, lalu kita menjadi kecewa dengan Dia. Karena sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik, bahkan yang terbaik bagi kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihinya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua,
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Selamat memasuki masa Prapaskah dengan keyakinan iman yang semakin diteguhkan bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Ketekunan doa kita pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.